Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang bertema gelombang Islamisasi Nusantara. Namun sebelum itu kita perkenalan terlebih dahulu. Yang pertama ada Alivia Sindiana Putri, ada Mas Fauzan Ramadhani, Kiki Rizky Amalia, dan Sri Meita Wahyu Listianingsih. Ideologi itu bisa diartikan sebagai sistem berpikir universal manusia untuk menjelaskan kondisi mereka berkaitan dengan proses dan dinamika sejarah dalam rangka menuju masa depan yang lebih baik. Kemudian Islam adalah agama wahyu yang mengajarkan konsep-konsep ketuhanan yang monoteis atau tauhid. Nah, Islam itu pada hakikatnya itu membawa ajaran-ajaran yang bukan hanya mengenai satu aspek kehidupan saja, tetapi juga berbagai aspek kehidupan. Nah, sumber pokok ajaran Islam yang mengandung berbagai aspek tersebut itu ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Islam itu mampu menjawab setiap problem yang dihadapi manusia, karena teks-teks yang ada pada sumber hukum Islam itu telah lengkap mencakup semua problem yang ada. Dengan begitu jelas bahwa tanpa ideologi itu manusia akan berada dalam kebingungan. Nah, ideologi Islam itu haruslah dapat memperlihatkan kepada umat bagaimana kemampuan Islam dalam menyelesaikan setiap masalah yang muncul. Kemudian untuk ciri-ciri dari ideologi Islam itu, yang pertama, sumbernya itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulnya. Terus kesesuaian dengan fitrah manusia, adanya pembuat hukum dan aturan, adanya fokusnya adalah setiap individu yang ada di dalam masyarakat. Lalu adanya ikatan perbuatan mencakup seluruh perbuatan manusia, adanya tujuan tertinggi yang hendak dicapai. Terus tujuan yang tertinggi yang hendak dicapai yaitu ridho Allah sama kebebasan pribadi dalam berbuat. Terus dasar perekonomian dan kemunculan sistem aturan tolak ukur berupa halal dan haram dan penerapan hukum. Lalu konsep Islamisasi Nusantara. Jadi Islam masuk ke Indonesia itu tidak dilakukan dengan cara peperangan maupun penjajahan, tetapi dilakukan dengan cara damai. Nah, berbagai cara perkembangan Islam di Indonesia atau Nusantara diantaranya yang pertama, melalui jalur perdagangan. Jadi para pedagang muslim dari Arab, Gujarat, Persia itu berdatangan ke wilayah Nusantara, umumnya tinggal selama berbulan-bulan di pusat perdagangan, karena sambil menunggu angin musim untuk berlayar kembali ke negara asal, kesempatan itu digunakan untuk mengadakan transaksi bagi para pedagang setempat. Kemudian jalur dakwah. Ya, sesuai dengan ajaran Islam, setiap muslim adalah dai. Nah, para mubalik atau guru agama Islam punya tugas khusus menyiarkan agama Islam. Keberadaan mereka secara khusus telah mempercepat proses pengembangannya wilayah Islam, pengaruh Islam antara lain melalui strategi mendirikan pesantren. Yang ketiga itu jalur perkawinan. Karena semakin berkembangnya perdagangan, semakin banyak pula pedagang Islam dari Persia, Arab, Gujarat yang datang ke Nusantara, dan bahkan banyak yang kemudian menetap di berbagai wilayah Nusantara. Kemudian di antara diri mereka itu menikah dengan masyarakat setempat. Yang keempat itu jalur kesenian. Ya, penyebaran agama Islam juga menggunakan sarana kesenian, seperti contohnya itu pada saat menyebarkan Islam di tanah Jawa menggunakan wayang kulit, gamelan, dan sebagainya. Lalu yang terakhir itu jalur pendidikan. Nah, menurut Muhammad Yunus itu mengatakan bahwa sejarah pendidikan Islam sama tuanya dengan masuknya Islam ke Indonesia. Materi yang selanjutnya ialah teori kedatangan Islam di Nusantara. Yang pertama ada teori Gujarat. Teori ini mengatakan Islam datang dari Gujarat pada abad ke-1. Ada beberapa alasan mengapa Islam masuk dari daerah Gujarat.
Yang pertama adalah alasan mazhab. Di Gujarat mayoritas menganut mazhab Syafi'i. Mazhab ini dibawa oleh seorang pendakwah ke Nusantara. Yang kedua ialah karena sebab politik. Penyebaran Islam di Asia Tenggara berkaitan dengan keruntuhan kekuasaan Baghdad atau dinasti Abbasiyah yang diserang Hulagu Khan tahun 1258. Serangan ini mengakibatkan sebaran ulama dari Baghdad yang hijrah ke Gujarat lalu ke Nusantara. Yang kedua ialah teori Cina. Menurut teori ini, Islam datang melalui Barat Nusantara dan Cina, berbarengan jalur perdagangan pada abad ke-7 dan 8 Masehi. Ke Cina di Canton atau Guangzhou pada pemerintahan Taishun pada tahun 625 sampai 650, lalu ke Nusantara, Sumatera pada masa Kerajaan Sriwijaya, dan Jawa berdasarkan utusan Raja Arab bernama Taceh ke Kerajaan Holing atau Kerajaan Kalingga. Data lain tentang kedatangan Islam yaitu Laksamana Cheng-ho yang melakukan ekspedisi selama 48 tahun dengan kekuatan 63 kapal jung 25.000 prajurit. Beliau melakukan misi damai perjalanan ke kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, yaitu ada beberapa kerajaan. Yang pertama ada Uban atau Klenteng Sampokang, Semarang ada Klenteng Gedung Batu, dan Cirebon jejak menara mercusuar. Yang ketiga ada teori Arab. Teori ini berpendapat bahwa Islam datang ke Nusantara langsung dari Jazirah Arab. Argumentasinya pada abad ke-7 di Selat Malaka telah ramai pedagang dari Arab dan Timur Jauh. Mereka Muslim. Dalam prosesnya mereka tidak hanya berdagang, namun mereka juga menyebarkan agama Islam. Salah seorang tokoh pendukung teori ini yaitu Buya Hamka. Menurut beliau, pedagang yang datang itu kemungkinan utusan Bani Umayyah. Ramainya perdagangan di Malaka bersamaan dengan 3 kerajaan besar di dinasti Tang di Cina, Sriwijaya, dan dinasti Umayyah. Kemudian yang keempat adalah teori Persia. Menurut teori ini, Islam datang ke Nusantara melalui Persia karena adanya unsur kebudayaan yang sama, khususnya Syiah. Selain itu, dalam sistem mengeja huruf Arab, terutama pada tanda-tanda bunyi harokat dalam pengajaran Al-Quran dan pada peringatan Asyura atau 10 Muharram yang menjadi salah satu hari yang diperingati oleh. Selanjutnya yaitu karakteristik Islam Nusantara. Karakteristik yang dimaksud di sini itu ada 4. Yang pertama, tasamuh atau toleran. Yang dimaksud di sini itu sikap menghormati hak-hak orang lain. Yang kedua, ada tawazun atau seimbang. Yang ketiga, ada tawasud atau sikap yang berada di tengah-tengah atau sedang di antara dua sikap. Dalam arti lain adalah moderat. Yang keempat adalah ta'adul atau keadilan. Adil yang dimaksud di sini adalah sikap manusia yang memporsikan semuanya sama rata tanpa terkecuali. Yang selanjutnya ada konsep kebudayaan agama. Baik kehidupan beragama maupun kehidupan budaya manusia, keduanya berasal dari sumber yang sama, yaitu merupakan potensi fitrah atau pembawaan manusia yang bertumbuh dan berkembang secara terpadu bersama-sama dalam proses kehidupan manusia yang secara nyata di muka bumi ini. Agama dan kebudayaan dapat saling mempengaruhi, sebab keduanya adalah nilai dan simbol. Agama adalah simbol ketaatan kepada Tuhan. Demikian pula kebudayaan, agar manusia dapat hidup di lingkungannya. Jadi, kebudayaan agama merupakan sebuah simbol yang mewakili dari nilai-nilai suatu agama. Kemudian ada kepercayaan masyarakat Melayu sebelum datangnya agama Islam. Masyarakat Melayu yang ada di Indonesia saat ini dikenal sebagai mayoritas pemeluk agama Islam. Namun sebelum masuk Islam, masyarakat Melayu memiliki kepercayaan terhadap ruh dan kekuatan gaib yang sampai saat ini dikenal dengan istilah animisme dan dinamisme.
Animisme dan dinamisme memiliki kepercayaan bahwa semua benda yang ada di dalam dunia ini memiliki roh atau semangat yang mempengaruhi kehidupan manusia. Roh atau semangat ini perlu dipuja agar membawa kebaikan dan menambahkan rezeki. Keadaan tersebut telah mempengaruhi kehidupan mereka, dan hal tersebut merupakan sebuah penyebab timbulnya konsep tentang adat istiadat dan kebudayaan. Setelah itu, masyarakat Melayu mulai memeluk agama Buddha atau Hindu. Hal ini terjadi baik pada masyarakat Melayu di Indonesia, karena mereka mulai meninggalkan kepercayaan animisme dan dinamisme, dan beralih kepada agama Hindu atau Buddha. Dan barulah setelah itu, masyarakat Melayu mulai banyak yang memeluk agama Islam. Pada saat Islamisasi di Nusantara, banyak aktivitas kepercayaan lokal yang telah menyatu dengan kehidupan sosial dan sudah menjadi tradisi masyarakat yang sulit untuk ditinggalkan. Hal ini juga diperkuat dengan kenyataan bahwa Islamisasi di Nusantara disesuaikan dengan kebiasaan dan kebudayaan yang telah ada. Menurut para dai, agar Islam bisa diterima oleh masyarakat setempat, Islam harus menyesuaikan diri dengan budaya lokal maupun kepercayaan yang sudah dianut dengan tidak menyimpang dari ajaran Islam. Selanjutnya, terjadi proses akulturasi atau pencampuran budaya, dan dalam proses ini menghasilkan budaya baru, yaitu perpaduan antara budaya setempat dengan budaya Islam. Contohnya yaitu kenduri. Kenduri merupakan perjamuan makan untuk memperingati peristiwa, meminta berkat. Upacara selamatan ini yang terpenting adalah pembacaan doa yang dipimpin oleh orang yang dipandang memiliki pengetahuan tentang Islam yang biasa disebut ustadz atau kiai. Kenduri merupakan pencampuran antara tradisi Islam dengan budaya sekitar. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau mendengarkan dan mohon maaf atas kesalahan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.